Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu hadis maqbul dan hadis sahih. Atau lebih jelasnya kami akan menjelaskan tentang gimana sih hadis itu bisa dijadikan suatu landasan. Yang pertama, menurut ilmu mustalah hadis, hadis itu dibagi jadi dua macam, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Hadis maqbul memiliki arti sebagai hadis yang dapat diterima dan syarat-syaratnya terpenuhi untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Kemudian yang kedua adalah hadis mardud. Hadis mardud itu memiliki arti sebaliknya dari hadis maqbul, yaitu hadis yang tidak diterima atau salah satu syaratnya itu nggak dipenuhi. Fokus pada inti pembahasan kami yaitu hadis maqbul. Hadis maqbul itu memiliki dua tingkatan. Yang pertama sahih dan yang kedua hasan. Aku jelasin dari yang pertama dulu ya. Sahih itu adalah suatu hadis yang secara garis besar semua syaratnya terpenuhi. Dan secara bahasa sahih sendiri itu memiliki arti benar, terus tidak cacat dan suci. Tapi menurut ulama besar ahli hadis seperti Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwanya hadis sahih adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang memiliki perawi yang dia itu adil, dhabit, dan dalam hadisnya tuh sanadnya bersambung, tidak ada syadz dan tidak ada ilat di dalamnya. Nah, tapi definisinya mungkin terdengar cukup rumit. Jadi intinya saja itu para ulama mengatakan bahwa ulama besar ilmu hadis itu bersetuju bahwasannya 5 syarat tadi itu dilakukan untuk mengonfirmasi bahwasannya hadis yang diriwayatkan tadi itu memang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Nah, syarat-syarat itu apa saja yang tadi udah aku jelasin, mungkin akan lebih dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama itu sanadnya harus bersambung. Dimana syarat pertama adalah istihad al-sanad yang artinya sanad harus bersambung. Jadi kita harus pahami dulu apa itu sanad. Sanad itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Lalu misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya meriwayatkan dari gurunya di atasnya dari sahabat Nabi, lalu sahabat Nabi ke Nabi Muhammad SAW. Nah, semua orang di rantai itu harus benar-benar pernah menerima hadis dari gurunya. Kalau ada satu orang saja yang ternyata tidak pernah bertemu atau tidak pernah mendengar hadis tersebut, maka sanadnya dianggap putus. Dan kalau sanad terputus, hadisnya tidak bisa disebut sahih. Makanya para ulama sampai harus meneliti tahun lahir perawi, tempat tanggalnya, siapa gurunya, bahkan apakah mereka pernah hidup di masa yang sama. Ini menunjukkan betapa seriusnya ulama menjaga hadis Nabi. Lalu yang selanjutnya, contoh hadis Nabi yang terkenal itu inna a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan seluruh syarat hadis ini terpenuhi di dalamnya. Syarat kedua adalah perawi harus adil. Jadi seperti yang dikatakan adalah arwah, yang artinya para perawi harus memiliki integritas moral yang baik. Kata adalah berasal dari kata adalah yang berarti adil, lurus, tidak menyimpang. Jadi seorang perawi tidak hanya cukup hanya pintar atau hafalannya bagus, tetapi jujur, tidak fasik, tidak dikenal suka berdusta, dan menjaga kehormatan dirinya. Karena kalau pembawa berita tidak terpercaya, maka riwayatnya juga susah untuk dipercaya atau gampang diragukan. Lalu jika ada orang yang dikenal suka bohong lalu menyampaikan hadis, maka susah untuk dipercaya juga kan. Lalu syarat ketiga adalah perawinya harus dobit. Dobit artinya ketelitian atau kekuatan hafalan. Jadi perawi harus mampu menjaga hadis dengan akurat dengan dua cara, di mana yaitu dobit hafalan dan dobit tulisan. Kalau dia meriwayatkan dari hafalan, maka hafalannya harus kuat. Kalau dari tulisan, maka catatannya juga harus terjaga. Karena kadang ada perawi yang sebenarnya soleh dan jujur, tapi hafalannya lemah karena terlalu banyak salah
dan dalam meriwayatkan hadis maka kualitas hadisnya juga turun. Baik, syarat yang keempat yaitu tidak syad, yaitu hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat yang dibawakan oleh para perawi lain yang lebih kuat hafalannya atau lebih banyak jumlahnya. Jika ada satu perawi yang meriwayatkan sesuatu yang berada di mayoritas perawi yang lebih kuat, maka riwayat tersebut disebut syad. Sedangkan syarat yang kelima, tidak memiliki ilat, yaitu tidak terdapat cacat tersembunyi dalam sanad maupun matan hadis. Cacat ini sering kali tidak terlihat pada pemeriksa biasa dan hanya dapat diketahui melalui penelitian. Oleh karena itu, hadis sahih harus terbebas dari penyimpangan maupun cacat tersembunyi agar dapat diterima sebagai hadis yang autentik. Nah, tadi setelah dijelaskan oleh teman saya terkait tentang syarat-syarat hadis sahih, nah berikutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya yang satunya yang tidak bisa hadir dalam video ini. Kurang lebihnya akan dijelaskan tentang hadis hasan. Sekarang kita masuk ke hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Sebenarnya hasan artinya adalah baik, bagus, dan indah. Apa perbedaan utamanya dari hadis syahih? Sebenarnya hampir sama karena dinilai perawinya. Syaratnya itu adalah perawinya adil, sanadnya bersambung, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Nah, perbedaan utama di sini adalah hadis hasan itu dinilai perawinya itu hafalannya kurang dari yang dinilai hadis syahih. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau perawinya itu hafalannya kurang sempurna dibandingkan untuk dijadikan hadis syahih. Nah, kenapa kok bisa ada perawi yang berbeda pendapat, ada yang hasan, syahih, dan doif? Yaitu karena adanya ilmu yang disebut jarh ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang prinsip kritik dan penilaian terhadap perawi hadis, apakah perawinya itu masuknya ke syarat hasan, syahih, atau doif. Nah, salah satu dari contoh hadis hasan ini adalah kebersihan adalah setengah dari iman yang dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu salah satunya adalah betapa ketatnya penjagaan terhadap periwayatan sabda Nabi Muhammad SAW yang memperlihatkan bahwa sangat diperhatikan sampai sanadnya, perawinya, kemudian hafalan dari perawinya, dan juga cacat yang tersembunyi dalam hadis yang akan diturunkan. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa ada hadis makbul atau hadis yang diterima, yaitu hadis hasan dan syahih, yang syaratnya hanya perbedaan terhadap hafalan perawinya saja. Yang hasan itu hafalan perawinya lebih sedikit daripada hafalan dari perawi hadis syahih. Nah, di sini kita juga dapat melihat syarat-syarat dari hadis hasan dan syahih yang kebetulan sangat mirip, yaitu perawinya adil, perawi dhabit, dan kemudian tidak syadz, tidak ada ilat. Dan sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.